Jadi lebih sering masak sih di rumah, terus kayak biasanya makan siang biasanya Darius nggak ada, atau makan jarang kan setiap hari bisa makan siang bareng atau makan malam bareng gitu. Biasanya cuma di weekend. Ini kita hampir setiap hari bisa makan siang bareng, bisa makan malam bareng gitu. Anak gimana? Anak-anak ada di bawah. Aku ini kebetulan di kamar karena kalau di bawah takutnya berisik kan, kalau anak-anak kan ada yang main gitar, ada yang nonton TV, ada yang mungkin lagi ngerjain tugas gitu-gitu. Sudah besar-besar nih 3 anak. Sekarang sudah umur berapa? Kelas berapa? Leo kelas 7, nanti Juni 13 tahun. Diego kelas 5, nanti tanggal 5 Mei dia ulang tahun ke-11. Sabrina akhir April ini 9 tahun, dia kelas 3 gitu. Berarti kan belajar di rumah aja nih ya, mereka udah hampir 2 bulan gitu ya. Gimana nih Donna sama Darius, bikin stres atau biasa aja gitu, santai aja gitu ngadepin? Kan 3 anak gitu ya, kadang katanya 1 aja repot gitu. Puji Tuhan sih, kalau ditanya stres sih enggak gitu. Kebetulan kayak itu anak-anak mungkin udah lebih besar, mereka sudah punya tanggung jawab sendiri gitu untuk mengerjakan tugas sekolahnya. Paling memang karena kan biasanya kan tugas itu dikirim atau informasinya pasti di grup WhatsApp ibu-ibu kan, kecuali yang SMP lah ya, SMP udah punya grup sendiri gitu. Tapi kalau yang kelas 5, kelas 3 tuh ada grup ibu-ibu yang memang besok kasih tahu tugasnya apa, aku tinggal forward kasih tahu ke anaknya. Kalau awal-awal mungkin karena belum pakai Google Classroom atau sekarang juga mereka belajarnya lewat Zoom meeting gitu. Itu mungkin aku masih harus ngeprintin tugasnya gitu kan tiap pagi. Lumayan PR, tapi kalau tanya stressing enggak gitu. Aku benar-benar nikmatin momen di rumah aja ini yang hampir 2 bulan bersama, tapi justru merasa kok di rumah aja tapi waktunya nggak kayak cepat berlalu justru karena mungkin banyak banget yang dikerjain kali ya Mbak ya. Gitu. Gak terasa ya hampir 2 bulan gitu. Wah, dari pagi tiba-tiba udah sore, nanti Senin tiba-tiba kayak sekarang udah Kamis kan, tuh tinggal 2 hari lagi udah Sabtu, udah weekend lagi, mulai lagi Senin gitu kan. Jadi sejauh ini sih puji Tuhan, maksudnya aku nggak ngerasa yang bosan atau apa anak ya. Ya banyak aktivitasnya kan banyak mungkin, tapi kan repetisi kan, akhirnya diulang lagi gitu. Dan mereka kan biasanya selalu beraktivitas di luar ruangan kayak gitu. Kalau masih di rumah sih mungkin masih bisa di halaman, paling sekitar komplek, dia bisa jalan pagi atau naik sepeda gitu kan. Yang lain kan semua dilakukannya di dalam rumah gitu. Berbagi tugas nggak sama suami nih, sama Darius soal tugas anak-anak? 3 anak. Kalau tugas anak-anak Darius sama sekali nggak tahu. Biasanya bapak-bapak ya. Wah, iya. Beres. Dia kan soalnya dia kan pasti soalnya bangunnya pasti siang karena dia tidurnya juga malam gitu kan, bahkan bisa subuh gitu. Memang terbiasa seperti itu, ritmenya juga nggak berubah walaupun sekarang di rumah aja gitu ya. Tetap jadwal tidur dan bangunnya tuh sama gitu. Jadi kalau bangun pagi, sementara anak aku jam 6 pagi tuh udah masuk ke kamar aku untuk ngecek tugasnya apa gitu kan. Jadi pasti mamanya lah yang bangun pagi ini ngurusin tuh, sampai misalnya dia kan kadang tugas itu melalui Google Classroom harus jam 1 dikumpulin, jam 2 dikumpulin, ada yang jam 5 sore mereka harus Zoom meeting jam 9, jam 11 gitu. Jadi gadget itu kepake terus lah gitu, karena dia 3 anak semua mesti pakai gadget gitu kan, mau nggak mau. Jadi semua handphone mamanya lah dipakai, ya dia udah punya handphone sendiri, Diego juga akhirnya mau nggak mau kita kasih gadget sendiri untuk bisa ngerjain tugasnya. Tapi memang ada deal-dealan tertentu, komitmen tertentu bahwa gadget itu dipakainya untuk sekolah, kapan bisa boleh pakai untuk games, untuk main atau apa gitu. Yang lain jadi harus ada kontrolnya juga gitu kan. Dan itu memang Darius yang selalu ngingetin sama anak-anak, dia selalu komunikasikan segala macam kondisi saat ini, termasuk masalah pandemi. Dari awal ini kita harus stay at home gitu. Jadi anak-anak juga ngerti gitu, dan bukan mereka saja yang istilahnya kayak dikurung di rumah gitu, semua orang harus ngalamin itu gitu. Jadi kita selalu kasih informasi dan mereka juga selalu update berita-berita terutama tentang corona juga, atau apalagi Leo ya, dia bisa nyari sendiri. Tapi maksudnya kita selalu kontrol bahwa ya kalian harus cari beritanya juga jangan yang menyesatkan gitu kan, cari informasi yang benar. Ya kalau memang ngerasa nggak bisa dapat yang benar, ya tunggu mama papanya yang bilang, pasti benar.
Verifikasi ya. Wah, tim verifikasinya ada ya. Gitu. Jadi kalau bagi tugas di rumah, jadi mungkin Darius lebih suka masak karena dia lebih banyak waktunya di rumah, dia memang suka masak kan. Jadi kita suka bikin makan siang buat anak-anak atau makan malam gitu. Terus ya makanannya pasti kalau masakan orang tuanya mereka pasti seneng lah gitu, karena pasti orang tuanya lebih tahu kan mereka sukanya apa gitu. Jadi lebih sering masak sih di rumah. Terus kayak biasanya makan siang biasanya Darius nggak ada atau makan jarang kan, setiap hari bisa makan siang bareng atau makan malam bareng gitu. Biasanya cuma di weekend. Ini kita hampir setiap hari bisa makan siang bareng, bisa makan malam bareng gitu. Ada hikmahnya juga ya. Terus kendalanya apa sih? Kayaknya kan dari tadi kan kayaknya teratur nih ya, repetisi pagi ini gitu ngerjainnya. Kalau dari anak-anak sendiri ada kendala apa nggak sih? Kayak misalnya mereka tuh harus benar-benar diminta gitu kalau ngerjain tugas harus ayo gitu, atau mereka kesadaran sendiri? Kalau ngerjain tugas sih untungnya enggak. Mereka biasanya kalau kayak Diego dari misalnya jam 1 bisa dikumpulin, dia jam 9 bisa udah selesai ngerjain tugasnya gitu. Anaknya memang sangat tanggung jawab sekali gitu kalau untuk urusan sekolah. Cuma kayak misalnya mesti Zoom meeting, terus nggak masuk. Bisa tadi pagi dia nangis. Nyamperin, kenapa? Aku bilang Zoom meetingnya nggak bisa masuk terus nangis gitu. Takut mungkin ya, dia masih ada rasa worry, rasa takut. Gitu. Ketinggalan. Tiap anak sih. Dan kenapa? Takut ketinggalan materi pelajaran gitu. Ketinggalan materi atau takut mungkin dimarahin sama gurunya atau apa gitu, takut mungkin nanti nilainya nggak dimasukin atau apa gitu kan. Dia memang kayak ke sekolah buku ketinggalan aja tuh bisa nangis. Dia memang tipikalnya seperti itu. Cowok, iya. Leo lebih cuek, yang nomor 1 itu lebih cuek gitu. Cuma dia susahnya kayak sekarang, suruh mandinya susah kalau Leo itu. Bisa sampai siang nggak mandi gitu. Kadang mungkin saking magernya di rumah gitu kan, tapi tugas sih selesai. Cuma suruh mandi, ya itu ntar aja mager lagi. Aku lagi mager melulu. Gitu. Saking gitu ya. Kenapa ya? Nggak mandi juga ganteng kok mah. Aku bilang mau fotoin ya gitu. Kalau udah gitu baru dia malu. Yaudah aku mandi gitu atau apa gitu. Terus kalau Sabrina sih karena perempuan lebih telaten, lebih punya kesadaran sendiri gitu kayak gitu. Jadi lebih aku tinggal kontrol aja. Kalau yang penting bisa submit tugasnya dia ke Google Classroom atau apa kayak gitu sih. Tapi ya kita juga puji Tuhan masih ada banyak yang bantuin, yang kerja di rumah kan juga masih pada kerja kan gitu. Kalau Dona sendiri sama Darius gimana ngisi waktu selama di rumah aja? Olahraga. Kita kemarin ya selain hal-hal yang dilakukan bareng anak-anak, kita lagi nyetok konten buat YouTube channel. Kita sebenarnya punya YouTube channel tapi nggak terlalu aktif gitu. Jadi karena ya sibuk masing-masing, kecuali kalau pas liburan baru bisa upload ke YouTube kayak gitu. Jadi banyak orang juga suka nanyain, pengen tahu aktivitas sehari-harinya apa gitu kan. Terus jadi ini mumpung di rumah aja, ya udah kita bikin konten buat media sosial kita gitu. Karena sekarang semua memang via media sosial kan gitu. Jadi ya kayak sama anak-anak juga, ada aktivitas anak-anak, ada yang kita masak. Ternyata orang juga seneng lihat aku masak-masak sama Darius gitu. kasih resep yang masaknya yang gampang-gampang lah, yang kita senang kalau misalnya kita masak terus posting di Instagram atau di Twitter, orang ngikutin, terus mereka juga posting juga nih resepnya Mbak Dona kayak gitu, kita senang gitu. Ternyata kan bisa kasih inspirasi juga. Sampai mendidih, sampai resep semuanya, baru nanti kita masukin tomat dan cabai rawit. Satu lagi, daun salam lupa. Biar akrab Bu di dalam Bu, ada salam-salaman. Bisa juga pakai daun jeruk ya? Daun jeruk bisa, salam bisa. Oke, gitu. Udah makin kental ya namanya. Cobain dulu. Udah mau coba? Panas. Mantap.